Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam kelas 8 MTS Darul Quran akan mempelajari tentang kegigihan dinasti Abbasiyah membangun peradaban Islam. Yang pertama, kita akan membahas asal-usul Bani Abbasiyah. Nama Bani Abbasiyah diambil dari nama paman Nabi Muhammad SAW, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib. Sebagai penghormatan kepadanya, maka dinasti ini diberi nama dinasti Abbasiyah. Siapa penggagas pertamanya? Dinasti ini digagas oleh Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib bin Abdimanaf bin Hashim. Para pendiri dinasti ini masih keturunan Bani Hashim yang merupakan pendukung utama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah menyebarkan Islam di Mekah, sering terjadi pertentangan dan persaingan antara Bani Umayyah dan Bani Hashim. Mengapa hal ini terjadi? Karena Bani Umayyah merupakan golongan hartawan yang menentang dakwah Rasulullah. Ketika masa Khulafaur Rasyidin berakhir, sistem pemerintahan Islam dikuasai oleh Bani Umayyah. Mereka mengubah sistem pemerintahan Islam yang demokrasi menjadi monarki atau turun-temurun. Bagaimana sistem monarki itu? Yaitu yang di dalam pemerintahan dan kekuasaan itu seluruhnya dikuasai oleh Bani Umayyah dan keturunannya. Seperti itu. Mereka melakukan diskriminasi terhadap keluarga Ali bin Abi Thalib serta banyak merugikan kalangan lain. Misalnya, kaum Mawali. Siapa kaum Mawali itu? Kaum Mawali adalah sebutan untuk orang-orang yang bukan berasal dari Arab atau non-Arab gitu ya. Sekarang disebut kaum Ajam. Maka dari itu, Bani Abbas atau keturunan Abbas berambisi untuk merebut kekuasaan dari Bani Umayyah. Bani Abbasiyah merupakan salah satu oposisi yang menyebarkan propaganda anti pemerintahan Bani Umayyah. Selain Bani Abbasiyah, ada juga kaum Syiah yang ingin membalas luka mendalam atas terbunuhnya Husain bin Ali di Karbala. Ada juga kaum Mawali yang merasa mereka itu menuntut persamaan dan keadilan dari pemerintahan Bani Umayyah. Jadi di sini ada 3 golongan oposisi. Golongan kaum Bani Abbas, kaum Mawali, dan kaum Syiah sebagai oposisi Bani Umayyah. Selanjutnya, sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah. Ali bin Abdullah bin Abbas atau sepupu Rasulullah merasa paling berhak dalam memegang kekuasaan Islam setelah masa Khulafaur Rasyidin. Maka ia melakukan strategi perlawanan kepada Bani Umayyah atas ketidakadilan yang diterimanya. Dengan taktik yang pelan tapi pasti, Ali bin Abdullah bin Abbas mengumpulkan kekuatan dari golongan lain dan lapisan masyarakat luas untuk mendukungnya dan membantu keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah diperlakukan secara tidak adil. Namun, sebelum cita-citanya terwujud, Ali bin Abdullah wafat pada tahun 124 Hijriah. Ambisi tersebut kemudian dilanjutkan oleh putranya, yaitu Muhammad bin Ali. Jadi Muhammad bin Ali ini anak dari Ali bin Muhammad, ya. Dengan menjadikan kota Kufah dan Khurasan sebagai benteng pertahanan Bani Abbas, kedua tempat ini dianggap strategis untuk dihuni oleh masyarakat Muslim non-Arab atau kaum Ajam tadi. Muhammad bin Ali membentuk kekuatan dan mendapat dukungan dari Muslim non-Arab, dan ini dipimpin oleh Muslim al-Khurasani. Namun sebelum dinasti Abbasiyah terbentuk, Muhammad bin Ali wafat pada tahun 127 Hijriah. Sepeninggalan Muhammad bin Ali, usaha merebut kekuasaan Bani Umayyah dilanjutkan oleh Ibrahim bin Muhammad. Ibrahim bin Muhammad ini anak dari Muhammad bin Ali. Ibrahim
melakukan propaganda anti pemerintahan Bani Umayyah dan mendapatkan dukungan dari masyarakat luas, terutama kaum Syiah. Kaum Syiah ini merasa tertekan selama pemerintahan Bani Umayyah. Kaum Syiah siap membentengi Bani Abbasiyah dan mendukung Ibrahim bin Muhammad dalam upayanya menggulingkan pemerintahan Bani Umayyah. Atas kegigihannya, Ibrahim berhasil menguasai wilayah Kufah, Basrah, Mekah, dan Madinah. Nah, melihat kondisi tersebut, Khalifah Marwan II merasa terancam dan mengirim pasukan untuk menangkap Ibrahim bin Muhammad. Akhirnya Ibrahim ditangkap dan diasingkan, lalu meninggal pada tahun 128 Hijriah. Peristiwa penangkapan ini menimbulkan kemarahan dua saudara Ibrahim, yaitu Abu Abbas As-Soffah dan Abu Ja'far Al-Mansur. Dan pada tahun 129 Hijriah, mereka melakukan pemberontakan dan penyerangan secara besar-besaran di kota-kota penting pemerintahan Bani Umayyah dengan dibantu oleh Abu Muslim Al-Khurasani. Abu Muslim Al-Khurasani memimpin pemberontakan di Damaskus, sedangkan Abu Abbas As-Soffah memimpin pemberontakan di Mesir. Sedangkan tugas Abu Ja'far Al-Mansur ini menangkap pasukan Bani Umayyah yang melarikan diri. Khalifah Marwan terkepung di kota Damaskus, lalu melarikan diri ke Yordania, lalu ke Palestina. Pada tahun 132 Hijriah, Khalifah Marwan II ditangkap di sebuah kota kecil bernama Al-Askar, sebelah timur kota Fusat. Khalifah Marwan II ini merupakan khalifah terakhir dari Bani Umayyah. Dengan wafatnya Khalifah Marwan II, berakhirlah kekuasaan Bani Umayyah dan berdirilah dinasti Abbasiyah. Dengan khalifah pertamanya itu Abu Abbas As-Soffah. Pusat pemerintahan dinasti Abbasiyah yaitu di Kufah. Namun pemerintahannya itu dipindahkan ke Baghdad setelah kekuasaannya berpindah ke Khalifah Al-Mansur atau khalifah kedua dinasti Abbasiyah. Berikut adalah tokoh-tokoh yang berjasa dalam pendirian dinasti Abbasiyah. Yang pertama, Ali bin Abdullah yang merupakan penggagas berdirinya dinasti Abbasiyah. Selanjutnya ada Muhammad bin Ali, Ibrahim bin Muhammad, Abu Abbas As-Soffah sebagai khalifah pertama dinasti Abbasiyah. Selanjutnya ada Abu Ja'far Al-Mansur, khalifah kedua Bani Abbasiyah atau dinasti Abbasiyah. Ada juga Abu Muslim Al-Khurasani. Baiklah, sekian dulu pembelajaran SKI kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.